413, episode 78 Klimaks, Zuan 5. Saya tetap berada dalam kesadaran yang hancur ketika Fable terus mengirim bisikan ke arah saya. Fable, Raja Iblis Keselamatan, terus melanjutkan penceritaannya. Ya, saya masih mendengarkan. Saya belum tertidur. Fable, Raja Dunia Tanpa Raja, mendukungmu. Saya bertahan saat makan dongeng yang saya jalani seperti anak ayam yang baru lahir diberi makan. Setelah setiap sensasi dari kulit dan persendian saya hilang, rasanya seolah waktu telah berhenti bergerak. Rasanya seperti jam yang bertugas menjaga keseimbangan batin saya rusak. Naga terakhir dari Kitab Wahyu, mengeluarkan raungan yang keras. Kegelapan yang tak terlukiskan, memelototi, naga terakhir dari Kitab Wahyu. Kontes kekuatan masih berlangsung di luar. Yang saling berhadapan, satu musibah melawan yang lain. Aku bisa merasakan getaran dari gelombang kejut yang menyebar dari jauh, bahkan di dalam kabut ini. Meskipun status tetap kuat, ukuran getarannya perlahan-lahan melemah. Seperti yang saya harapkan, sepertinya, jarak tak terlukiskan, berada di posisi superior. Naga kiamat begitu kuat sehingga melampaui semua imajinasi yang mungkin, tetapi sebagai bencana, ia bangun dari segelnya belum lama ini. Itu tidak cukup untuk bersaing dengan jarak tak terlukiskan, yang telah melayang di untuk waktu yang sangat lama. Jadi, keseimbangan kekuatan perlahan-lahan akan condong ke arah yang terakhir. Masalahnya adalah dengan klonnya. Keahlian eksklusif, Sudut Pandang, Omniscient Readers, ketiga diaktifkan. Saya berencana untuk tidak menggunakan kekuatan ini pada rekan-rekan saya. Sayangnya, saya tidak punya pilihan lain dalam situasi saya saat ini. Cucut. Ditemani oleh rasa sakit yang mirip dengan kepalaku yang dihancurkan, gambar redup, tidak jelas melayang ke pandanganku. Suara putih itu cukup kuat, mungkin karena kerusakan yang memburuk pada dongeng, tapi entah bagaimana aku masih bisa melihat isinya. Pergi dan simpan Kim Dokja. Medan perang yang kacau muncul di hadapanku. Dan kemudian, saya melihat Ruyi Bang mengayunkan langit medan perang itu juga. Dia memang datang. Bulu tipis berwarna emas menari-nari memikat di udara. Yang Hayong, yang mampu bertahan menghadapi Grid Sage, melepaskan statusnya yang baru ditemukan ke langit. Black Flame Dragon dan Uril membantunya, dan di belakang mereka, aku juga melihat Kyrgios dan The Breaking The Sky Sword Saint juga. Hades dan Persephone melindungi teman saya dari klon. Pembuat jenis produksi massal, itu sibuk memuat Constellation yang runtuh di kelas Ferrargininya. Dan segera, suara ledakan besar terdengar dari pusat medan perang, dan sebuah kapal raksasa tiba-tiba muncul. Ini adalah tanda perjanjian yang saya buat antara saya dan Anda dan setiap makhluk hidup dengan Anda, perjanjian untuk semua generasi yang akan datang. TL, kejadian pukul 9.12. Fable of the Ark seperti ditulis oleh mulai mewarnai medan perang. Bagiku, Metatron mengambil keputusan. Memang, dia pasti menyadari bahwa menyegel naga kiamat akan terlalu sulit pada saat ini. Jusi. Xin Yuseng dan Yi Jihye di atas bahtera menatap langit. Yang pertama mendukung Yi Gilyong, yang tampaknya telah pingsan. Adalah tugasnya untuk menghentikan bocah itu mengamuk, dan syukurlah, inkarnasi saya sepertinya melakukan tugasnya dengan mengagumkan. Rasi bintang dan inkarnasi telah dievakuasi ke tabut, dan kemudian, aku mendengar suara pulau runtuh. Constellation, Guardian of the Mandala, menatapmu. Saya berpikir bahwa garis samar Rosario Buddhis telah muncul di depan mata saya, dan saat itulah saya mendengar suara sejatinya. Oh, anakku sayang, akhirnya sampai pada ini. Aku hanya bisa tersenyum lemah ke arahnya. Kau tahu ini sudah akan terjadi. 108 Rosario yang muncul di depan mataku mulai memancarkan cahaya yang menakjubkan. Sakyamuni pasti sudah meramalkan momen ini segera setelah aku muncul di radarnya. Baginya, aliran waktu tidak dalam garis lurus tetapi sebenarnya, satu lingkaran raksasa. Dia mungkin tidak tahu informasi terperinci tentang masa depan, tetapi melalui peristiwa-peristiwa di masa lalu, dia bisa membaca saat ini. Sejarah pulau ini berakhir di sini. Dan segalanya akan menjadi agak sibuk mulai sekarang. Saya sudah tahu mengapa dia menjadi sibuk, berkat cara bertahan hidup. Manik-manik Rosario bergetar sekaligus ketika menjadi lebih putih dan putih. Segera, pulau ini akan ditutup. Dan seperti yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, pulau ini akan menyegel naga kiamat sekali lagi. Pulau ini akan menjadi Rosario raksasa yang berisi naga kiamat. Tolong, biarkan teman-temanku di bahtera melarikan diri dari pulau. Rosario di depanku memancarkan sedikit cahaya. Itu adalah tanda kesepakatan. Namun, kamu tidak bisa diselamatkan, anakku. Aku mengangguk. Saya banyak berpikir. Yah, aku terjebak tepat di tengah naga kiamat dan kabut tanpa nama, setelah semua. Oh, anakku, aku berdoa untuk cerita. Suara sejatinya tersapu gelombang kejut serta gelombang kabut kegelapan dan terhapus. Seluruh tubuhku mulai bergetar seperti daun sendirian ditiup angin. Tingkat disintegrasi fabel saya terpecah semakin cepat. Aku semakin meringkuk. Aku hampir sampai. Jika saya menanggung bagian ini, maka akan memperoleh fabel hebat yang baru. Kami akan dapat memenuhi kondisi, klimaks Zuan, yang mengarahkan kami menuju skenario final. Fabel,
Raja dunia tanpa raja, telah berhenti bercerita. Tapi kemudian, Fable mulai memotong satu persatu. Fable, murid yang kembali, telah berhenti bercerita. Fable, bidat asosiasi gourmet, telah berhenti bercerita. Menjadi lebih sulit untuk bernapas dan penglihatan saya menjadi redup. Fable, seseorang yang dicintai oleh malaikat agung, telah berhenti bercerita. Saya tahu bahwa semuanya akan berakhir jika saya kehilangan kesadaran di sini. Fable, seseorang yang memburu Raja Bencana, sedang meringkuk. Fable, seseorang yang membunuh dewa luar, menentang. Itu sebabnya saya mati-matian mempertahankan kesadaran saya. Aku mengisi kepalaku mencoba untuk menjauh dariku dengan kata-kata yang akrab. Benar, izinkan saya mengingat kembali, cara bertahan hidup. Namun, untuk alasan yang luar biasa, apa yang muncul di benak saya bukanlah isi dari cara bertahan hidup, tetapi hidup saya selama tahun-tahun sekolah menengah saya. Kenangan saya secara diam-diam menggunakan PC tanpa sepengetahuan sepupu saya untuk membaca cara bertahan hidup, atau ketika saya mencoret-coret di sudut-sudut buku pelajaran sekolah. Kenangan, ketika saya menyalin isi novel di buku catatan, atau ketika saya menyusun grafik skala kekuatan semua karakter. Dokja, apakah Anda ingin menjadi penulis ketika Anda dewasa? Seorang guru bertanya kepada saya setelah menemukan coretan saya. Saya menjawab bahwa saya ingin menjadi bukan seorang penulis, tetapi seorang pembaca. Guru itu membentuk ekspresi aneh setelah mendengar itu, tetapi akhirnya balas tersenyum padaku. Itu bukan ide yang buruk. Karena sebuah buku membutuhkan pembaca untuk lengkap, Anda tahu. Guru Nim yang mengatakan itu kepadaku meninggal 4 hari kemudian karena kecelakaan mobil. Itu adalah kehidupan. Saya tahu itu. Saya tahu bahwa hidup bukanlah cerita. Fable, Raja Iblis Keselamatan, telah berhenti bercerita. Namun, bahkan tetap saja. Fable, sahabat hidup dan mati, terus melanjutkan dengan mendongeng. Saya ingin kehidupan ini menjadi cerita. Aku ingin hidup. Saya mengulurkan tangan, tetapi tidak ada perasaan apapun. Dari jauh, ada sesuatu yang menembus medan perang naga kiamat dan dewa luar untuk mendekati lokasiku. Meskipun itu adalah gambaran umum yang sangat samar dari seseorang, saya mengenali siapa itu segera. Mengakui pencapaian Anda yang menakjubkan. Anda telah memperoleh Fable hebat yang baru. Sinar cahaya hangat masuk dari suatu tempat dan menyelimuti tubuh saya. Saat aku mencoba mengatakan sesuatu, sebuah suara datang kepadaku dari suatu tempat. Saya ingin menyelamatkannya. Saya pasti ingin menyelamatkannya. Han Suyong menggigit bibirnya cukup keras untuk mengambil darah dan berpikir untuk dirinya sendiri berulang kali. Constellation, Demon King of Salvation, saat ini mengaktifkan Will to Life level 1. Siapapun yang mendengar pesan itu akan berpikir sama dengannya. Itu bukan dari sembarang orang, tetapi dari Kim Dokja itu. Masih belum terlambat. Han Suyong mendengar kata-kata Yu Jung Hyuk dan menghapus darah yang mengalir di bibirnya sebelum membentuk senyum. Kau tahu, aku belum pernah menyerah pada siapapun dalam hidupku sebelumnya. Aku tahu kamu telah mencapai batasmu. Kamu berbicara tentang dirimu sendiri. Aku bisa bertahan lebih lama darimu. Kim Dokja tidak terlalu jauh dari mereka sekarang. Namun, waktu dan situasi mereka sama sekali tidak terlihat bagus. Momentum maju yang ditambahkan Jong Hui Won sebelumnya hanya bisa membawa mereka sejauh ini. Dengan energi mereka yang tersisa, mereka tidak dapat bertarung melawan klon atau menembus kabut tebal kegelapan. Gugu. Dari perban Han Suyong, yang sekarang terbuka, campuran darah dan dongeng mengalir keluar. Kulitnya sekarang sangat pucat. Yu Jung Hyuk berbicara, apakah kamu berencana untuk menemui kematian anjing di sini? Hanya saja, aku tidak bisa mempercayaimu 100%, itu saja. Sesuatu yang dingin masuk dan keluar dari mata Yu Jung Hyuk saat itu. Dia masih bertanya padanya, kamu tahu bahwa aku memiliki deteksi kebohongan kan? Tentu saja. Apakah kamu benar-benar menganggap Kim Dokja sebagai temanmu? Kau mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Aku tahu bahwa kalian berdua menjalani semua skenario buruk dan membangun semacam ikatan dalam proses. Tapi, terpisah dari semua itu, ada sesuatu yang masih belum bisa kukungkung, kau tahu. Tidak seperti apa yang dia katakan sebelumnya, dia tidak mengaktifkan lie detection selama pidatonya. Kamu awalnya tidak memiliki sekutu dan hal-hal seperti itu. Tapi, Anda sudah banyak berubah setelah memasuki giliran regresi ini. Petik 2. Petik 2. Itu sebabnya aku tidak bisa mempercayaimu. Anda dulu meninggalkan sekutu Anda semua untuk tujuan besar Anda, jadi mengapa Anda mencoba menyelamatkan Kim Dokja sekarang? Petik 2. Tatapan Yu Jung Hyuk bertemu dengan Han Suyong. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihatnya dalam kegelapan hitam pekat sehingga untuk sesaat di sana, tanpa sadar dia bergetar. Mungkin saja dia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Karena, dia tidak tahu banyak tentang pergantian regresi Yu Jung Hyuk, untuk memulai. Dia membalasnya, setelah skenario ini berakhir, ada sesuatu yang harus aku konfirmasi dengan Kim Dokja. Seseorang tidak bisa membaca emosi atau pikiran dari wajahnya. Itu seperti versi keputusasaannya, mungkin amarahnya, atau bahkan kesepiannya yang jahat. Atau,
Mungkin saja semua itu bukan milik Yu Jung Hyuk selain milik Han Suyong sendiri. Dan itu sebabnya, sampai saat itu aku. Ketika semuanya berjalan, hanya ada satu kebenaran yang bisa dia dapatkan dari apa yang dikatakannya. Oke, jadi, kamu berencana untuk membuatnya tetap hidup, begitu? Dia melihat ke tangan kanannya ketika dia selesai berbicara. Api hitam, terbakar dalam kegelapan menunggunya di sana. Tetesan terakhir dari kekuatan sihirnya sedang menggambar di tangannya. Kamu lebih baik menepati janjimu. Jika Anda tidak bisa menyelamatkannya, maka... Petik 2. Tatapannya yang terbakar mendarat di Yu Jung Hyuk berikutnya. Telapak tangannya yang kecil menyentuh punggungnya, dan kemudian, badai kuat energi magis melecut. Petik 2. Baru saja mati dan pergi ke belokan berikutnya. Rahmat naga api hitam memanjang dari lengannya meresap ke Yu Jung Hyuk sejenak, energi magis dari Jong Hui Won dan Han Suyong dikombinasikan dalam contoh itu untuk membuat sayap cahaya dan kegelapan tepat di balik mantel hitamnya. Kuah. Yu Jung Hyuk menggenggam pedang iblis surgawi gelap dengan erat saat ia melintasi kehampaan yang luas. Dia mampu melewati kabut kegelapan yang tidak mungkin dia lewati dengan kekuatannya sendiri dengan bantuan Jong Hui Won dan Han Suyong. Grace of the Constellation, Hakim Api Setan, merasuki dirimu. Rahmat dari konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, meresap ke dalam dirimu. Bahkan kemudian, cadangan kekuatan magisnya terus turun. Kepadatan kabut semakin berat dan cahaya bintang semakin redup. Yu Jung Hyuk mengertakkan gigi. Dia membutuhkan kisah yang lebih tajam, dan lebih akurat. Sebuah fabel yang bisa menembus kabut malapetaka itu entah bagaimana. Fabel, orang yang menentang mukjizat, terus melanjutkan penceritaannya. Itu dia, di sana, di jalan kekosongan yang sedang dia pandangi, sejarah yang dia jalani bersama Kim Dokja terbentang berserakan seperti Bima Sakti. Yu Jung Hyuk berlari di jalan itu. Fabel, seseorang yang membunuh dewa luar, melanjutkan ceritanya. Dia berlari di salah satu fabel, dan Fabel, pembebas raksasa, terus melanjutkan penceritaannya. Dan, ketika dia berlari pada fabel lain, tubuh inkarnasinya mulai bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Segera, sinar lembut cahaya keemasan menyelimuti seluruh sosoknya. Transendensi tingkat 2, kemudian 3. Saat dia melampaui level 4, tubuhnya berubah sementara. Duduk. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya menjerit, dan seolah-olah itu telah dirombak total, penampilannya berubah menjadi lebih gesit daripada sebelumnya. Dan akhirnya, ke transendensi tingkat 5. Fabel, Kamerat hidup dan mati, terus melanjutkan bercerita. Dia melihat bintang mati sendirian di kejauhan. Tetapi baginya, pria itu tidak lagi tampak seperti rasi bintang sekarang. Kim Dokja. Masih belum terlambat. Dongeng yang mereka ingat masih ada, dan orang-orang yang mengingatnya masih hidup. Kisah yang sangat ingin ia ciptakan, masih hidup dan menendang di dunia ini. Dongeng, perusahaan Kim Dokja, terus melanjutkan penceritaannya. Anda tidak harus mati di tempat ini. Daya tahan tubuh inkarnasi telah mencapai batasnya. Bahtera, memanggilmu. Yu Jung Hyuk tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang kuat menariknya dari belakang. Kekuatan itu mencegahnya mendekati Kim Dokja. Konstelasi, penjaga mandala, memanggilmu. Diam. Yu Jung Hyuk melawan semua kekuatan itu dan maju ke depan. Kim Dokja tepat di depan hidungnya. 10 langkah lagi, 9, 8. Dia menahan percikan api yang merobek tubuhnya dan terus berjalan. 5 langkah lagi, 4. Dia mengulurkan tangan. Dia mengulurkan tangan ke ujung pakaian Kim Dokja yang melayang tanpa tujuan di kehampaan. Saat tangannya hendak menyentuh kain. Seiring dengan sensasi napasnya yang berhenti, lingkungan mulai bergetar. Itu bukan karena dia pingsan atau kehilangan kesadarannya. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa seseorang sedang memegang pergelangan tangannya. Tangan yang kuat dan kuat memegang pergelangan tangannya, tidak melepaskannya. Dan itu adalah tangan yang sangat akrab. Sponsor inkarnasi Yu Jung Hyuk sangat terguncang. Seluruh dunia gemetar, suara-suara naga kiamat dan dewa luar berbenturan terdengar, dan di kejauhan, pulau dan dimensi disintegrasi bisa dilihat. Tapi apa yang dilihat Yu Jung Hyuk saat itu jauh lebih mengejutkan daripada pemandangan kiamat itu sendiri. Melewati kekacauan yang tak berujung menyenangkan dan tidak mungkin untuk menentukan seberapa jauh itu meluas, mantel putih persis sama dengan Kim Dokja menari di ruang angkasa. Makhluk ini sekarang membawa Kim Dokja yang tidak sadar di bawah lengannya. Dari kegelapan pekat, sepasang mata seperti jurang itu menatap Yu Jung Hyuk. Perlahan, gemetar menyebar dari ujung jari-jari kakinya, dan pergelangan tangannya yang terguncang bergetar seperti orang gila. Karena dia tahu siapa makhluk di depan matanya ini. Dia tahu ini sangat baik dan karena itu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Apakah Anda, Kim Dokja, dari masa depan? Beberapa waktu yang lalu, Yu Jung Hyuk telah menanyakan pertanyaan itu kepada seseorang. Dia menanyakan hal itu karena di awalnya berpikir bahwa hanya Kim Dokja yang tahu tentang cerita yang meluas hingga pergantian regresi 1863. Namun, sekarang dia teringat kembali pada saat itu, dia menyadari betapa bodohnya pertanyaan itu. Makhluk yang tahu semua cerita sampai belokan ke 1863.
Makhluk yang paling memahami sebuah cerita bukanlah pembaca yang telah membacanya, tetapi karakter yang benar-benar menjalani kisah itu. Kembali, Anda tidak dapat menyelamatkan siapapun. Finn,